Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila dan juga implementasi kehumasan dalam demokrasi Pancasila tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai demokrasi Pancasila. Nah, jadi pengertian demokrasi Pancasila menurut seorang akademisi dan pakar hukum di Indonesia, yaitu Profesor Notonegoro, menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila ini punya 10 ciri-ciri. Nah, 10 ciri-ciri ini berdasarkan buku Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan. Apa saja sih 10 ciri-ciri tersebut? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Ciri-ciri yang pertama adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Ciri-ciri yang kedua selalu didasarkan pada keluarga dan juga gotong royong. Yang ketiga, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Yang keenam, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. Yang ketujuh, tidak mengadopsi sistem partai tunggal. Yang kedelapan, pemilihan umum dilaksanakan secara terbuka dengan jujur, adil, dan juga bebas. Yang kesembilan, tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas yang menindas. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu mendahulukan kepentingan rakyat. Itu merupakan 10 ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Jadi jika ada suatu hal yang salah satunya tuh mencakup dari ciri-ciri yang sudah tadi saya sebutkan, jadi demokrasi tersebut adalah demokrasi Pancasila. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai contoh penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya tuh yaitu kita sebagai individu menghormati setiap perbedaan keyakinan yang beragam yang berada di dalam masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya tuh yaitu menerapkan rasa toleransi kepada orang lain agar tercipta kerukunan di dalam sebuah sistem sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya itu adalah kita sebagai individu menghidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu adalah dengan melakukan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah kita sebagai manusia menerapkan kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai demokrasi Pancasila, di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian humas dalam demokrasi Pancasila. Nah, jadi humas dalam demokrasi Pancasila berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah atau institusi dengan publik. Jadi, humas itu memastikan transparansi dan kepercayaan dengan menyebarkan informasi yang benar dengan mengawal nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah mufakat dan persatuan. Humas juga memfasilitasi partisipasi warga sehingga demokrasi Pancasila ini dapat berjalan dengan baik, responsif, dan juga adil.
Selain itu, humas juga mencakup peran dalam membangun citra positif dan juga mengelola informasi publik. Contoh dari implementasinya adalah humas seringkali bekerja sama dengan wartawan untuk meliput acara pemerintah secara adil, kemudian menyebarkan informasi tersebut secara benar kepada publik. Humas juga berperan sebagai pengelola informasi saat terjadi isu sensitif di dalam demokrasi untuk mencegah miskomunikasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.